Allahumma rahamna bil Bismillahirrahmanirrahim. Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada video kita kali ini kita hanya akan melanjutkan pembahasan tentang video kita yang telah terdahulu, yaitunya berkaitan dengan harakat tanwin. Yang belum kita bahas pada video kita sebelumnya adalah contoh-contoh dari penulisan tanwin dalam versi Al-Quran atau cetakan Al-Quran yang dicetak di Madinah. Sebagaimana yang kita sampaikan pada video kita sebelumnya, jika kita membuka Al-Quran versi Indonesia, bentuk atau penulisan tanwin itu ditulis dalam bentuk yang sama. Akan tetapi ketika kita membuka Al-Quran versi atau cetakan Madinah, kita akan menemukan bentuk penulisan atau cara penulisan yang berbeda-beda sesuai dengan hukum atau cara membaca tanwin tersebut. Tanda atau bentuk penulisan tanwin yang pertama adalah tarkib. Tarkib ini adalah penulisan tanwin yang ditulis sejajar atas dan bawahnya dan menunjukkan bahwa bacaan tanwin itu adalah izhar. Dalam Al-Quran versi cetakan Madinah, ketika tanwin ditulis dalam bentuk tarkib atau sejajar seperti ini, sejajar atas dan bawah, kemudian dhammatainnya melengkung ke atas dan melengkung ke bawah, ini menandakan bahwa bacaan tanwin ini adalah izhar, dibaca dengan jelas dan tidak didengungkan. Mari kita lihat beberapa contoh kalimat yang terdapat dalam Al-Quran yang ada tanwin dalam hukum bacaan izhar. Namun sebelumnya tentu perlu kita sampaikan bahwa hukum bacaan izhar ini salah satu penyebabnya adalah ketika tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, yaitunya huruf hamzah, huruf ha, ain, ha, ghain, dan kha. Ketika tanwin ini bertemu dengan huruf yang 6 itu, maka penulisannya ditulis tarkib. Mari kita lihat contohnya dalam kalimat khashi'atan absaruhum. Ini versi cetakan Indonesia. Kemudian kita lihat versi cetakan Madinah. Khashi'atan absaruhum. Dalam penulisan ini tanwinnya ditulis dalam bentuk yang sama, ya, baik cetakan Indonesia dan cetakan Madinah. Akan tetapi cetakan Indonesia ini semua seperti ini saja, tidak ada perubahan walaupun dia izhar ataupun idgham, ikhfa maupun iqlab. Tetapi ketika kita buka Al-Quran Madinah, tanwin ini ketika dia tidak lagi izhar, maka penulisannya akan berbeda. Kemudian dalam penulisan ini tampaknya tidak banyak perbedaan. Di antara perbedaannya adalah pada huruf kha yang berharakat di sini hanya satu, yaitunya alif kecil atau harakat gantung. Ini nama harakat ini khanjariyah. Insyaallah akan kita bahas pada video kita yang akan datang. Kalau dalam Al-Quran versi cetakan Madinah itu ditulis fathah kemudian bertemu dengan alif kecil. Begitu juga pada harakat shad
fathah bertemu dengan alif kecil. Sementara dalam Al-Quran Indonesia itu ditulis tidak ada harakat fathahnya, langsung ditulis alif kecilnya. Karena Al-Quran Indonesia sudah digabung kepada harakat yang ini. Fathahnya ini, alif kecilnya ini. Kemudian perbedaannya tentunya dalam penulisan hamzah. InsyaAllah juga akan kita bahas pada video kita yang akan datang ini. Ini berkaitan dengan mengenal perbedaan antara alif dan hamzah. InsyaAllah nanti akan kita bahas ini. Ketika hamzah, alif dan hamzah ditulis dalam bentuk yang sama, nanti kita akan cari tahu perbedaannya atau cara membedakannya. Akan tetapi sekarang tidak kita bahas ke sana, karena kita hanya membahas sekarang baru tentang harakat tanwin yang ditulis tarkib di dalam penulisan Al-Quran versi cetakan Madinah. Mari kita lihat lagi contoh yang lain dalam kalimat nakhlin khawiyah. Dalam Al-Quran cetakan Madinah, nakhlin khawiyah ditulis tarkib. Al-Quran Indonesia ditulis tarkib juga sama. Akan tetapi ketika kita melihat tanwin yang terdapat pada ta marbutah ini sudah nampak perbedaan. Kalau Al-Quran Indonesia ditulis sama saja dengan harakat lam. Sementara dalam Al-Quran versi cetakan Madinah sudah berbeda harakat lamnya seperti ini karena izhar. Berarti ketika kita melanjutkan bacaan setelah ini ta marbutahnya tidak lagi kita baca izhar, melainkan kalau di sini nih sambungan ayat ini adalah fahal, berarti tanwin bertemu dengan fa, maka bacaannya adalah ikhfa. Insyaallah kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Lanjut dalam contoh azabun alim. Azabun tanwin bertemu dengan hamzah. Ini versi Madinah juga azabun alim ditulis dalam bentuk yang sama. Jadi untuk penulisan tarkib itu tidak ada perbedaan antara Al-Quran cetakan Indonesia dan cetakan Madinah. Di sini yang berbeda juga adalah hamzahnya. Hamzahnya di sini ditulis dalam bentuk yang seperti ini dan ditulis dalam bentuk yang seperti ini dalam Al-Quran Madinah. Ini insyaallah nanti akan kita bahas ini. Kemudian mari kita perhatikan harakat mimnya. Di sini ditulis biasa saja tarkib. Akan tetapi dalam Al-Quran Madinah sudah berbeda. Ditulis harakat dhammahnya satu, kemudian ada mim kecilnya. Insyaallah nanti juga akan kita bahas pada video kita yang akan datang. Ini sangat jelas sekali nih contoh yang di bawah ini, perbedaan dari dhammatain, penulisan dhammatain dalam Al-Quran versi cetakan Indonesia dan Al-Quran cetakan Madinah. Dalam kalimat summum bukmun umyum fahum, summum bukmun umyum fahum. Ini ditulis sama saja, tarkib semua. Sementara di sini ditulis berbeda-beda karena hukum membaca tanwinnya juga berbeda-beda. Yang sama dengan di atas hanya satu, yaitu ketika tanwin bertemu dengan ain, karena hukum bacanya adalah izhar. Sementara ini tentu hukumnya sudah berbeda, dan ini juga hukumnya sudah berbeda, maka ditulis dalam bentuk yang berbeda juga. Insyaallah berkaitan dengan harakat yang seperti ini, harakat tanwin yang ditulis seperti ini akan kita bahas pada video kita yang akan datang. Baiklah, untuk pembahasan penulisan tanwin dalam bentuk tarkib
Sampai di sini dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.